Masuk. Tes cek. Tes suara masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tunggu saja.
Baik, ini udah mau jam 19.40. Mulai. Oh, sudah siapa datang? Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, alhamdulillah hari ini kita Waalaikumsalam. ketemu. Saya bertindak sebagai host. Nama saya Arif, saya udah tahu ya. Nanti mungkin Mas Farhan bicara, nanti juga ada Mbak Dewi, kebetulan udah hadir juga di sini, kita akan bicara. Nah, Bapak Ibu, harapannya hari ini kita, Bapak Ibu ingin minimal sudah mengerti tentang apa itu saham. Karena hari ini kita akan bicara tentang bagaimana analisis saham, sehingga Bapak Ibu bisa mulai gitu. Kalaupun mau mulai, langsung mulai boleh. Walaupun saran saya sih sebenarnya belajar dulu gitu. Kalau mau mulai dengan angka kecil, minimal itu. Minimal buat belajar ya. Gitu. Walaupun nanti mungkin kayak habis hari ini sudah ditata oleh Mas Farhan dan kawan-kawan. Nanti Mbak Dewi mungkin hampir tiap hari saat dia trading dia akan membagikan hari ini masang apa, kemudian lihat perjalanannya, kita lihat sore seperti apa. Itu cara aman bermain gitu, karena seperti halnya bisnis lainnya, saham itu adalah sebuah hal baru bagi kita, bentuk yang baru ya gitu. Dan itu tetap butuh namanya analisa. Beberapa ibu-ibu kemarin saat kita kopdar kan ada yang bertanya, Pak bisa nggak saya main diarahin? Maksudnya arahin gimana? Gitu. Saya masang A, masang B ya itu Pak. Itu tidak ada satu broker pun yang berani melakukan itu, yang ada memberikan rekomendasi. Opsinya begini, 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 sahamnya begini. Jadi mereka bisa nggak berani memberikan saham ini pasti untung, tidak. Mirip halnya dengan bisnis. Tidak ada satu bisnis yang selalu untung berdasarkan rekomendasi orang. Karena kita bicara pasar dengan dinamika yang berbeda-beda ya. Gitu. Kemarin misal Telkom, kita kan nggak nyangka kalau ada penyanyi yang dijadikan komisaris. Memang negeri kita negeri yang aneh, gitu. Belum pernah gitu. Sehingga pasar merespon, tapi kembali pasar tidak akan kolaps, Telkom tidak akan kolaps karena fundamentalnya bagus, tapi akan ada gejolak di awal-awal. Dan lumayan gejolaknya walaupun hari ini kalau nggak salah di 34 ya, itu saham bagus tuh seperti itu, walaupun digoyang tapi tidak terlalu, dampaknya tidak akan lama gitu. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi analisa saham. Tentang saham, Bapak Ibu boleh lihat kembali di link YouTube ya. Kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan tadi tentang saham boleh dilihat. Kalau sudah mengerti 20, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak banyak hadir, karena misalnya apakah mengapa kita menjual rugi ya, itu ada pertanyaan kan. Dalam pasar itu ada istilahnya, kita tidak tahu kalau turun harga, kita tidak tahu sampai kapan harga. Ada istilah stop loss. Stop loss itu kita harus tahu kapan cut loss, kapan gaining gitu, kapan menghasilkan keuntungan. Itu dalam saham itu begitu. Baik, kita mulai dengan slide aja. Nanti habis ini Mas Farhan akan mulai materi. Kemudian saya akan cerita sedikit tentang analisis fundamental. Kemudian nanti Mbak Dewi akan bicara tentang analisa teknikal, yaitu bagaimana memulai saham. Melihat saham itu dari sisi analisa teknikal seperti apa. Dan lihatnya di mana. Nah, itu nanti kita akan belajar itu. Mudah-mudahan kita akan selesaikan sampai jam 10 ya. Baik, kita akan mulai. Boleh, saya akan buka slide dulu. Nah, habis ini saya akan persilahkan sebentar. Oke, nah habis ini Mas Farhan dulu boleh. Mas Farhan persilakan.
dari ketua panitia Kasaba yang akan sedang menjelaskan tentang apa itu Kasaba. Mungkin Bapak Ibu juga belum tahu ya apa Kasaba, kemudian baru kita masuk ke materi. Silakan Mas Farhan. Oke, makasih Coach atas waktu yang tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati dan saya banggakan. Oke. Nah, jadi kita di sini adalah Zoom yang ketiga ya kayaknya. Nah, kita di sini akan lebih banyak belajar tentang analisa saham. Nah, untuk ibu-ibu mungkin yang baru bergabung di grup WA, nah nanti ikuti dulu pembelajaran sini. Nah, untuk pemahaman tentang saham, apa itu saham, dan apa sih bagaimana cara jual beli saham itu nanti ada di link YouTube yang kita bagikan di grup WA. Nah, jadi sedikit dulu untuk kita menjelaskan visi misi Kasabah dibentuk. Nah, jadi kalau sekarang ini Kasabah itu kita baru memulai yaitu komunitas Sadar Kaya Abdurrahman bin Auf. Nah, yang dimana kita ingin dari komunitas akan menjadi sebuah koperasi. Koperasi yang dimana nantinya koperasi ini kita akan bentuk beberapa misi. Nanti akan saya jabarkan. Pertama kita akan jelaskan dulu visi kita. Visi kita menjadi lembaga pencetak para dermawan kaya untuk mempercepat perubahan penguasaan ekonomi Indonesia dan menerapkan sistem ekonomi yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Jadi visi kita ingin cetak banyak para dermawan muslim yang dimana kita mensinergikan 1 juta umat muslim yang nantinya yang akan kita bentuk, di mana kita fokus pada kecerdasan finansial. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya nanti kita akan belajar tentang kecerdasan finansial. Terus juga misi kita dengan kita bangun sebuah koperasi, nantinya kita akan menciptakan platform layanan patungan modal usaha. Kalau di Indonesia biasanya disebut turunan dana. Karena dulu kita buat layanan patungan modal itu karena memang segmennya awalnya milenial gitu kan. Karena kita pengen bahasanya itu mudah dipahami oleh kaum milenial. Tapi pada dasarnya ini adalah layanan turunan dana gitu. Nah, nantinya juga kita juga akan coba juga itu yang kemarin dapat masukan sih dari beberapa peserta di acara offline kita kemarin, yaitu Haludi. Haludi itu Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Dan mungkin nanti kita sebagai panitia juga akan bersinergi mungkin dengan Haludi atau kita belajar juga konsep yang mereka terapkan. Dan juga yang kedua ini kita ingin fokuskan yaitu jaringan belajar estafet ilmu tentang investasi. Nah, jadi kita itu belajar kalau Bapak Ibu semua kalau belajar itu kan kadang suka lupa gitu kan kalau kita belajar tentang investasi atau tentang apapun itu. Kalau kita nggak mempraktekkan atau nggak mengajarkan ke orang lain, itu biasanya kita lupa. Nah, jadi kita ingin sekali Bapak Ibu semua bisa mengasah ilmu ini dengan mengajak 2 orang untuk infak di Kasabah ini. Dan nantinya 2 orang ini Bapak Ibu semua ajarkan tentang materi yang kita sampaikan. Jadi secara bertahap estafet gitu kan. Nanti Bapak Ibu informasikan ke mereka. Nanti Bapak Ibu bisa bentuk grup WA isinya 2 orang gitu. Dan terus nanti akan kita jelaskan ya sistemnya ini sistem jaringan gitu. Jaringan 2 orang, kalau ada 20 orang kita ibarat kata ngajak 2 orang nanti terus menerus ibarat kata ke bawah gitu. Nah, sampai di mana kita
mencapai 1 juta orang, 1 juta anggota gitu. Dan yang ketiga adalah berdagang saham bersama. Nah, nanti di sini kita akan lebih banyak nih tentang bahas tentang fundamental saham itu seperti apa, terus bagaimana kita menganalisa teknik chart, teknik analisa, pokoknya banyak lah tentang analisa saham. Nanti kita akan belajar gitu. Kita harus tahu untuk membaca harga wajar saham itu seperti apa gitu. Nanti akan kita bahas di materi yang akan disampaikan. Nah, ini yang ingin kita lakukan Bapak Ibu semua, yaitu estafet ilmu dengan minimal infak yang kita ada di Kitabisa itu dengan minimal 20.000 atau boleh lebih gitu. Nah, digunakan untuk kemandirian duafa. Jadi kita akan membangun kemandirian duafa dan tunanetra, dan juga persiapan izin koperasi, membeli gedung, dan juga membeli kantor sekretariat Kasabah, koperasi Kasabah ini. Dan juga kita kajian strategi investasi saham syariah. Jadi para panitia nanti akan lebih banyak mendalami tentang saham syariah yang akan di-share ke Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ari. Baik, makasih Mas Farhan. Nah, alhamdulillah tuh. Jadi Kasabah itu sebenarnya nanti akan buat jaringan ilmu ya, jaringan ilmu itu dari 1 menuju 2, dari 2 menuju 4 dan seterusnya. Dan harapannya angkatan 1 kita yang ada di BAG itu minimal 10 atau 15 orang. Kalau kita mau viralkan materi, jadi nanti kan ada materi itu Bapak Ibu mulai mungkin nanti kita tentukan kapan waktunya. Karena nanti tiap teman-teman dari Kasabah akan ngisi, saya akan ngisi bagian saham syariahnya. Mbak Dewi mungkin dari data analisa teknikalnya, mungkin Mas Farhan mungkin dari yang lain, juga yang lain belum bagi tugas, tapi insya Allah setiap materi diharapkan diviralkan agar setiap orang banyak tercerahkan. Gitu. Dan kita semua sama-sama bareng belajar. Dan menariknya ruang terkumpul akan digunakan untuk Bapak Ibu pelatihan saham itu sekarang mahal-mahal betul. 7, kadang 12, kadang 15 juta. Maka dari ruang terkumpul bisa saja satu orang dari panitia yang sudah expert, yang sudah paham, belajar. Hasil belajarnya ilmunya diestafetkan kembali. Jadi kita setiap kali akan sering terupdate ilmunya. Dan itu akan terus kita lakukan. Termasuk membuat kajian-kajian apa itu saham dan sebagainya. Termasuk membuat strategi. Yang pasti dalam saham itu adalah tidak ada satu strategi yang selalu berhasil. Semua harus diupdate dari waktu ke waktu. Baik, itu gambaran global Kasabah, dan hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana membaca analisa saham. Oke. Sebelum itu saya mau cerita dulu cara milih sekuritas ya. Baru ada yang nanya. 4 hal kalau milih sekuritas. 1, cek fee transaksi. Jadi maksimal fee transaksi itu ada yang 0,5% kalau jual beli ya, ada yang jual. Ada yang di bawah itu. Jadi sebenarnya ada 0,15 sampai 0,25%. Tapi ada yang mahal. Yang kedua, cek setoran awal. Setoran awalnya itu berapa? Ada yang bisa 100.000, ada yang harus 10 juta, ada yang harus 1 juta. Macam-macam. Ketiga, cek dia ada nggak di deretan rekomendasi IDX ya. By the way, tolong nanti download tuh IDX, karena kalau Bapak main saham itu harus cek itu. Yang terakhir, cek servisnya. Servis itu biasanya ada yang misalnya join ini bayar lagi, ada yang enggak. Ada juga yang pelatihannya, ada pelatihan gratis, ada yang enggak, ada yang pelatihan tapi murah dan sebagainya. Jadi kita cek 4 hal itu ya. Gitu. Yang juga jangan lupa apakah dia punya SOTS apa enggak, Syariah Online Trading System. Gitu, ya. Oke, ini apa? Kurang lebih 12 total 16. Dan Zokah mungkin akan masuk di nomor 12 tuh. Fitrako Securities karena dia bisa pro syariah. Ibu-ibu terserah mau join yang mana.
Yang cek juga sebenarnya aplikasinya tadi saya lupa, aplikasinya harus user friendly ya. Syariah sudah tidak cerita ya, tidak boleh ada saham yang dilarang. Fatwa MUI nomor 80. Margin trading, short selling itu adalah gaya dari derivasi saham ya, cara bermain saham yang tidak cash basis. Jadi diutangin oleh broker dan sebagainya. Yang kedua, terakhir saham syariah kalau dalam STF jelas. Jadi kita nggak akan salah pencet gitu. Syariah. Ya ternyata Indo Premier ada. Mbak Dewi pakai BNI, di BNI juga ada e-smart syariah. Ternyata teman-teman bisa pakai yang itu, yang pakai sekuritas ya. Pintraco kemungkinan kita akan masuk di Indonesia, akan pakai Pintraco kemungkinannya. Oke, sekarang kita bicara analisa saham. Sekilas dulu, analisa itu ada dua, analisa fundamental, analisa teknikal. Analisa fundamental ini meneliti neraca dan logis. Artinya kalau kita beli saham, ya saham yang pertama harganya murah dan punya potensi menghasilkan pendapatan, memberikan dividen ataupun pendapatan bagi pemegang saham. Itu yang mau dicari. Nah, perlunya saham, kita ngandelin saham fundamental buat apa? Kalau kita mau pegang barang atau saham dalam kondisi jangka panjang. Kita saya pegang saham Indofood misalnya, jelas dia bagi dividen bagus, pendapatannya bagus, kemampuan menghasilkan labanya bagus. Dan kita lihat juga apakah dia terpengaruh oleh faktor-faktor politik. Banyak orang memain saham malas menganalisa fundamental. Kenapa? Karena ribet. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat, tinggal baca sebenarnya. Cuma orang malas gitu. Jadi fundamental analisa memahami kinerja. Jadi kalau pendapatan perusahaan tuh tahun 2011 bagus, 2012 bagus, kita lihat trennya. Melanjak apa enggak? Kalau menanjak artinya bagus kan. Atau turun di 2020 karena COVID misalnya. Terus turun sampai sekarang itu jangan dibeli gitu, maksudnya gitu. Itu saham seperti itu. Itu menganalisis neraca. Ada juga menganalisa tren. Tren itu menganalisa grafik, misalnya saham ini lagi ramai diperjualkan saham Sindo sudah muncul misalnya. Lagi ramai diperjualkan nih, gerak terus nih, harganya gerak terus, bergerak terus. Nah, dia lihat gerakannya biasanya di harga berapa dia turunnya. Misalnya saham Sido di 1100. Tahu-tahu dia turun ditahan di angka 700-an gitu. Angka 700 kita lihat biasanya dia lebih turun nggak di 700. Enggak, biasanya 700. Berarti kita beli 700 karena habis 700 biasanya naik. Itu adalah memprediksi saham ke depan berdasarkan tren, berdasarkan kinerja biasa seperti apa. Nah, orang-orang technical analysis biasanya nggak terlalu meneliti neraca. Neraca rugi laba itu nggak terlalu diteliti. Jadi hanya ngelihat tren harga hari itu. Karena dia berpikirnya nggak jangka panjang. Kalau orang fundamental berpikirnya jangka panjang. Tadi saya cerita saham Telkom. Telkom itu kemarin agak amburadul karena salah milih komisaris menurut pasar ya. Tapi karena fundamentalnya bagus, jadi keuangannya bagus sebenarnya, mau apapun yang terjadi secara teknikal dia goyah, tapi goyahnya nggak lama. Karena secara fundamental dia bagus. Beda kalau Bapak Ibu bisa beli saham namanya saham Bunga Resource. Bunga Resource itu saham itu karena ruginya lama. Dan itu membuat kadang-kadang orang salah beli gitu, karena nggak lihat analisa fundamental. Terus sekarang kita lihat dulu. Ini apa bedanya analisa saham fundamental dan capital? Tadi ada pertanyaan. Menjadi investor apa trader? Nah gitu maksudnya. Capital gain ngerti ya? Capital gain adalah membeli harga saham, misalnya harga saham di 1.500 atau naik di 1.700 kita jual. Itu kita untung 200 perak dulu. Namanya keuntungan kita 200 perak. Kali berapa? Kita belikan nggak 101, kita belikan satu lot isinya 100 lembar. Berarti 200 dikali 100 lembar untung 20.000. Kalau kita modal kita 1.100, untung 200, maaf, untung 200 itu artinya berapa persen? 10%. Mungkin kita 3 atau 5%. Jadi atau 5% ada hal yang bagus. Gitu. Kedua ada saham dividen. Dividen itu saham dihitung dari dia nggak jual beli, dia ngitung nanti kapan saya bagi dividennya, misalnya 4 bulan 5 bulan kemudian. Biasanya saham kalau bilang bagi dividen, terutama saham yang sering bagi dividen, harganya meningkat. Nah, Bapak Ibu bisa menjual saham atau menanti saham
dividen dari saham. Beberapa orang banyak hidupnya menerima uang cuma 2 kali. Bulan Juni sama bulan akhir bulan, gitu, awal tahun depan. Tapi jangan salah, kehidupan mereka bukan kehidupan yang sederhana, bisa jadi kehidupannya sangat besar. Kenapa? Karena saat terima dividen bisa sangat besar ya, gitu. Kayak kemarin udah sering cerita ya. Sandiaga Juli 2020 itu dapat 35 M. El Cajon itu seorang itu dia dapat 16 miliar dari saham Petrosi. Kalau nggak salah itu ya. Gitu. Mereka itu terima duit cuma setahun 2 kali. Gitu. Tapi terima duitnya 20 M, 30 M itu cukup untuk hidup setahun. Itu namanya main saham dividen. Jadi dia nggak main trading itu main harian gitu. Nah, beberapa orang, terutama yang habis di PHK, ada yang main trading itu untuk hari itu berapa gitu. Nah, itu mainnya. Jadi kemarin kita ngajarin, nanti kita juga bahas tuh. Kalau kita main untung 3% sehari, maka dikali 20 hari kerja, setara dengan 60%. Usaha apa yang 60% keuntungan sebulan? Luar biasa. Selain saham, susah juga nyari usaha gitu. Oke, lanjut sekarang. Oke, sampai sini dulu sebelum saya masuk ke analisa. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Karena nanti kalau masuk ke sana jadi bingung. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tentang saham ya. Jadi tentang saham, tentang jual beli, karena habis hari ini kita akan membahas satu analisa, kemudian nanti ditulisin oleh Mbak Dewi. Tapi kalau sampai sini bingung, nanti bingung ke depannya. Ngerti ya? Saham ada 2 analisanya, analisa fundamental dan analisa technical. Analisa fundamental itu bermain jangka panjang karena dia mengharapkan dividen. Dividen itu artinya keuntungan yang diberi ya. Kalau Bapak Ibu dagang bakso, kita berkumpul nih, ngumpulin duit dapat 10 juta. Kemudian cari orang jualin bakso. Bakso kita di tahun pertama itu untung misalnya 30 juta. Gitu. Nah, 30 juta dibagi sama yang nanam uang kemarin. Itu namanya dividen. Oke ya, gitu ya. Nah, kalau saham harian itu adalah begini misalnya. Itu bakso 10 juta itu dibagi menjadi 10 orang. Jadi tiap orang 1 juta kan sahamnya gitu. Di tahun kedua setelah kita dapat dividen, tahun kedua saham bagian kita dijual. Saham bagian kita nih yang 1 juta tadi itu gitu. Kita jual ke si X. X, mau dong beli saham saya dong, saya lagi butuh duit nih gitu. Boleh, berapa mau dijual gitu. Saya bilang usahanya udah lama nih, udah setahun lebih. Saya dan sudah keuntungan. Oke, saya jual ke kamu 1.200. Berarti kita untung dari harga saham 200 perak. Dan posisi kita digantikan oleh si X. Jadi tahun depan saat baksonya untung, kita nggak dapat lagi, tapi yang dapat duit adalah si X, dividennya. Itu namanya dividen. Jadi kalau kita ngarepin, biasanya perusahaan bisa jadi 2 kali setahun bagi dividen dari keuntungan. Oke, sampai sini ngerti ya? Kalau yang ngerti boleh ditanya, tunggu 3 menit ya. Karena kita akan masuk ke analisa nanti. Boleh dibuka chatnya, boleh nulis pakai chat, boleh dibuka itunya, boleh. Terserah aja. Mau nulis boleh. Paham, Coach. Paham? Oke ya, gitu ya. Kita sekarang lanjut ke analisa. Nah, sekarang kita bicara begini sekarang. Sederhananya begini. Ada saham harganya 1.500 misalnya. Atau anggaplah 2.000. Pertanyaannya, ketika orang mengatakan ini saham harga 2.000, pertanyaannya, ini harga 2.000 ini harga yang benar, harga yang murah, atau harga yang mahal? Oke, itu ada logo IDX di sini. Ini saya contoh logo IDX. Udah hilang. Sorry. Oke. Sorry. Jadi misalnya ada orang ya,
Oke, kembali ke sini. Oke, kembali. Kalau kita ada orang saham 2.000 atau 1.500. Pertanyaan bagaimana kita tahu saham ini adalah harga yang benar apa enggak? Apakah ini saham yang memang sudah pantas kita beli apa enggak? Kemurahan atau kemahalan? Saya nggak tahu gitu. Dari mana ukurnya pokoknya saham apa murah apa enggak? Yuk kita hitung sekarang. Anggaplah begini ya. Waktu kita dagang bakso tadi, dagang bakso tadi ya. Kemudian bakso tadi 10 juta tuh. Kemudian kita bagi jadi 10 lembar, berarti masing-masing ada 1 juta. Kemudian ada orang beli saham ke kita. Kita jual saham. Orang X ini beli saham dari saya misalnya harganya oke maaf, saya lupa kembali ulang. 10 juta saham dibagi jadi 10 orang, 1 juta, masing-masing orang misalnya sahamnya dibagi menjadi 10.000 lembar. 10.000 lembar ya gitu. Artinya selembar harganya 1.000, ngerti ya di sini ya? Lembar harganya 1.000. 1.000 kali 10.000 kan 10 juta ya. Dan saya berarti memegang berapa? 1.000 lembar. Karena saya hanya megang 1 juta. 1.000 lembar. Kemudian saya jual ke si X. Si X beli dari saya, harga sahamnya adalah 1.500. Artinya si X membeli 500 lebih mahal dari harga ketika saya masuk. Nah, harga 1.000 lembar itu kita sebut dengan nilai buku perusahaan. Jadi nilai dari mana nilai buku tersebut? Dari jumlah modal kita dibagi jumlah lembar saham. Jadi jumlah modal tadi kan 10 juta ya. Lembar sahamnya 10.000, berarti satu saham nilainya 1.000. Berarti kan cara menghitung nilai buku. Apa tuh nilai buku? Bentar saya lupa. Apa tuh nilai buku? Nilai buku adalah nilai asli dari sebuah satu lembar saham. Sebenarnya berapa? Nilai aslinya ya. Nilai asli selembar. Nilai asli yang tadi dalam konteks tukang bakso adalah 1.000. Saat saya jual saham saya 2.000, pertanyaannya saya jual kemahalan apa enggak? Artinya orang saat beli dari saya 2.000 untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya 1.000. Jadi artinya dia beli 2 kali lebih mahal. Nah, gitu maksudnya. Dari mana angka 2 kali? Yaitu harga 2.000 dibagi 1.000. 1.000 itu nilai buku. Dari mana nilai bukunya? Itu dari jumlah modal dibagi jumlah saham yang beredar. Dan itu yang terjadi. Jadi saat kita mengukur nilai buku sebuah perusahaan, lihat di IDX. Equity atau modal namanya. Berapa tuh modal yang tersebar? Berapa triliun biasanya kan gitu. Kemudian dibagi jumlah saham yang beredar berapa? Itu namanya nilai buku. Nilai buku adalah nilai asli. Jadi kayak tadi bakso, saham yang beredar 10 juta, nilai yang beredar 10 juta dibagi dengan jumlah sahamnya 10.000, berarti satu saham nilainya 1.000. Kemudian saya jual 2.000, gitu. Artinya orang 2 kalinya. Ilmu itu namanya harga dibanding nilai buku atau price to book value. Jadi harga lembar hari itu berapa? Misalnya harga sahamnya tadi saya 2.000 ya, gitu. Terus nilai buku per lembar sahamnya berapa? Tadi 1.000, berarti 2 kalinya. Pertanyaannya 2 kali itu mahal atau murah? Gitu pertanyaan. Kita nggak bisa menjat itu walaupun harga PBF atau price to book value, harga dibanding nilai buku perusahaan yang bagus di bawah 1. Misalnya misalnya tadi saya beli 1.000 ya. Kalau saya jual 700 atau 500, itu artinya orang yang beli itu murah karena sahamnya di bawah nilai buku perusahaan gitu kan gitu. Tapi ketika orang belinya 2.000, berarti kan dia beli 2 kali dari harga harusnya. Pertanyaannya 2 kali ini apakah harga yang mahal atau yang murah? Nggak bisa dibandingkan begitu karena kebanyakan harga saham bagus di atas 1. Gitu. Mengapa di atas 1? Karena pasar menghargainya besar. Jadi ketika kita katakan harga PBF-nya adalah 2 kali, maka kita perlu ngecek saham dari perusahaan sejenis. Kira-kira mahal apa enggak? Itu 1. Atau yang kedua, kita lihat rata-rata dari 3 tahun atau 5 tahun terakhir.
Gitu. Misalnya ini saham Telkom, kita lihat saham Telkom misalnya 2 kali ya, 2 kali atau bahkan 3 kali kalau 3, berapa gitu, 3,4 kali. Ini mahal apa murah? Dilihat dari rata-rata saham Telkom selama 5 tahun, berapa nilai bukunya. Kalau nilai bukunya masih standar, masih sesuai dengan selaras, maka itu mungkin harga yang wajar. Tapi kalau sudah sangat mahal di atas dari nilai bukunya, maka itu artinya sahamnya sudah kemahalan. Oke, berhenti di sini dulu. Nilai buku, ngerti nggak? Forex, maaf ini saya nanya forex, perlu dijawab sebelum masuk itu. Forex jelas haram, Ibu. Orang nggak boleh jual beli mata uang falas. Jadi dua hal berbeda antara saham dengan forex. Nanti Ibu lihatin lagi di YouTube, link YouTube kita ya. Jadi forex itu tidak disarankan, bukan tidak salah, haram untuk forex, jual beli haram. Kalau Ibu beli valuta asing untuk berangkat ke luar negeri boleh. Tapi kalau itu beli falas untuk diperjualbelikan untuk investasi itu haram. Kalau saham berbeda, saham itu ada membeli aset perusahaan. Seperti halnya kita membeli rumah, kita dapat surat itu adalah sertifikat. Sertifikat itulah seperti saham penilaian. Oke, clear. Sekarang kembali ke nilai buku. Sudah mengerti kah yang dimaksud dengan nilai buku? Jadi nilai buku adalah price to book value, harga dibanding nilai buku adalah harga asli dari saham tersebut, atau orang suka menyebut istilahnya nilai intrinsik dari saham tersebut, nilai buku dari saham tersebut. Dari mana ininya perhitungannya adalah modal dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, ini saya kasih pengertiannya Bapak Ibu. Kalau nanti dalam praktek sih Bapak Ibu tinggal ngecek di IDX, pair-nya berapa, PBF-nya berapa. Gitu. Cuma Bapak Ibu harus ngerti apa yang dimaksud dengan PBF. Price to book value, harga dibanding dengan nilai buku seluruh perusahaan. Hitungannya bisa 2 kali, 3 kali, berapa kali. Nah, kalau kita nggak punya data pembanding industri sejenis, maka kita bandingkan dengan rata-rata selama 3 tahun atau 5 tahun terakhir. Misalnya kita mau beli saham Telkom, cek dulu. Oke, ini rate-nya 3,2 kali nih, gitu misalnya. Kita cek dulu saham Telkom tahun perusahaan sejenis siapa? Misalnya cek dengan, kalau Telkomnya mungkin cek dengan siapa? Telkom mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, berarti cek dengan Telkom sendiri. Di selama 5 tahun rata-rata berapa? Cek tahun 2000 berapa? Tahun dulu ya. Bisa lihat di saham IDX. Makanya download ke IDX. Di IDX-nya, IDX, Ibu buka Haiki saham IDX ya, gitu. Kemudian cek bagian, nanti buka ya, gitu. Nanti kalau saya paling suka cek tuh di bagian analisa stok, di bagian namanya fundamental data. Di bagian fundamental data, kemudian nanti muncul, maaf, bukan saya kalau fundamental data, saya bicara stok analisis, menganalisa stok. Di situ udah tulis, pair kita cek sekarang. Nih, Astra, Argo, Lestari. Kodenya AALI. Dia tulisannya di situ adalah PBF-nya 0,86, di bawah 1. Artinya bagus nih. Cuma kita lihat nanti variabel lainnya. Dia di bawah harga 1, di bawah angka 1. Itu artinya kalau PBF di bawah angka 1 dia bagus. Tinggal nanti cek variabel lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, book value nggak? Tunggu 2 menit. Bingung nggak? Jadi kalau lihat nanti ada PBF tulisannya 0,86 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu artinya sahamnya nilainya 2 kali atau 3 kali di atas nilai aslinya. Gitu ya. Itu artinya gitu. Terus kita nanya. Ya, lanjut. Misal, kita kan kalau pas di IDX itu kan melihatnya di value ratio ya. Ini di stock analyzer bisa. Di fundamental ya. Nah, di situ kan kayak Telkom itu rasionya itu 3 kali. Berarti harga saham dari sekarang itu berarti 3 kalinya ya. Tulisannya apa di situ? Kalau di itu langsung PBF. Jadi harus ada tulisan PBF. Kayak ini di stock analyzer. Kalau saya suka di stock analyzer, sama di IDX juga, stock analyzer.
Di situ tulisan PBF artinya 0,86. Nah, itu untuk ALI ya. Nah, Telkom sebentar saya cek TLKM ya. Ya, Telkom ada. dicek. Bentar, TLKM. Nah, ini yang S2 book-nya Nah, 4,2. Telkom 2,82. Terakhir tuh. 2,82 stay stock analyzer. 2,82 artinya harganya 2,82 kali. Artinya dia, nah ini dibandingkan dengan Telkom. Jadi nanti kita balik lagi tuh data stok, analisa stok untuk 5 tahun terakhir. PBF di bawah 1 artinya harganya Bu, harga dia gitu, harga di pasar gitu, misalnya harga di pasar itu di bawah harga yang seharusnya. Misalnya nilai bukunya misalnya 2 ya gitu. Nilai bukunya. Kemudian kalau PBF kalau harga sahamnya adalah 1 itu bagus karena di bawah nilai aslinya. Jadi Ibu beli barang murah. Tapi kalau di atas barang itu, misalnya harganya adalah 5, gitu, maka Ibu beli barang 5 untuk dapat 2. Gitu. Apakah pertanyaan harga murah? Tergantung dari pembanding. Kenapa harganya PBF saham bagus lebih mahal? Karena pasar menghargai saham itu bagus. Ibarat kita beli barang yang mahal ya karena kualitas bagus, karena pasar merespon dengan harga tersebut. Jadi begitu Bu Linda, kenapa PBF di bawah 1 itu bagus ya karena harga yang Ibu bayar lebih mudah untuk mendapatkan nilai buku yang seharusnya. Kasarnya beli mobil yang harusnya harga 100 juta, Bu Linda beli cuma 50 juta atau 60 juta. Maka Bu Linda berarti beli mobil yang murah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Oke, sekarang kita bicara return on equity. Apa itu return on equity? Anggap begini Bapak Ibu. Ada 2 perusahaan jual di tempat yang sama, bisnis tempat yang sama, semuanya sama. Misalnya bakso lagi lah, apa bakso atau apa lagi? Soto lah, soto ya. Soto pada sahamnya SOTO. Soto. Soto yang satu ketika dibuat untungnya dia 10 juta. Soto yang depan dia untungnya 15 juta. Kalau hanya melihat begitu, maka kita harus berpikir bahwa soto yang 15 juta lebih hebat karena dia bisa untung 15 juta. Dari situ ya. Tapi ketika kita mulai dengan melihat modal yang ditanamkan baru paham kita ternyata. Misal dari soto yang tadi itu yang nilai 10 juta, kita modalnya adalah 100 juta. Soto yang berikutnya modalnya misalnya 15 juta. 150 juta. Jadi ada 100 juta menghasilkan 10 juta, ada 150 juta menghasilkan mungkin cuma 12 juta atau 13 juta. Pertanyaannya siapa yang jaga menghasilkan untung? Nah, jelas tadi yang 100 juta modalnya karena untungnya 10%. Yang satu untungnya cuma 8% mungkin. Jadi ROE-nya adalah return on equity dari modal yang ditanamkan, yang satu bisa menghasilkan 10%, yang satu cuma menghasilkan 8%. Pertanyaan jadi kita milih mana? Itu maksudnya dengan return on equity. Jadi kemampuan dia mengolah modal menjadi sebuah keuntungan. Kan kita perlu milih saham perusahaan yang jago menghasilkan keuntungan. Disebut return on equity. Jadi bagaimana nyarinya? Kita lihat laba bersih dibagi dengan modal itu equity berapa persen tuh gitu. Keuntungannya gitu. Yang jelas semakin tinggi artinya semakin hebat perusahaan itu menghasilkan laba bagi perusahaan. Tinggal kembali kita lihat di stock analyzer gitu. Tadi Telkom ya. Telkom ROE-nya ada 17,21%. Kemampuan dia mengolah modal yang menguntungkan 17,21%. Bagus apa enggak? Kembali cek perusahaan sejenis. Telkom bisa jadi juga disamakan dengan Indosat dan lain gitu. Kita lihat
tinggi apa enggak rendahnya. Kalau tinggi artinya dia bagus gitu, kalau rendah artinya dia masalah gitu. Maksudnya kalah dengan yang lain. Kita cek di stock analyzer, makanya perlu lihat itu. ROE-nya berapa? Kita hanya pakai 4 di sini ya. Oke, ini sampai sini ya. Gitu. Jadi sebenarnya dengan 2 ini aja Bapak Ibu sudah bisa menilai saham ini bagus apa enggak. Cuma kadang-kadang kita perlu teliti, misalnya saya harus meneliti, kita perlu teliti debt equity ratio. Hutang dia, total hutangnya dia itu dibanding modal, kira-kira gede mana? Gede apa enggak gitu. Misalnya kalau hutangnya 2, modalnya adalah 4, itu artinya kemampuan modal kita untuk hutang besar. Tapi kalau modal hutangnya adalah 5, terus modalnya adalah 3, maka itu artinya hutang kita sangat besar gitu. Kan kita bisa cek di sini nih. Dia namanya debt to equity ratio artinya 1, kayak Telkom ini 1,04. Berarti itu berapa persen tuh gitu. Hutang dibagi dengan modalnya adalah 1,04. Kita bandingin lagi dengan perusahaan sejenis dan data-data Telkom selama 5 tahun. Oke, kemudian kita masuk yang atas. Itu yang atas namanya PER, Price Earning Ratio. Harga saham yang ada dibanding kemampuan saham menghasilkan keuntungan. Jadi kembali ini untung saham yang ada dibagi dengan jumlah saham. Kira-kira satu saham itu keuntungannya berapa dibagi dengan jumlah saham. Jadi kalau harga saham dibanding kemampuan menghasilkan keuntungan itu harga sahamnya lebih tinggi, itu artinya apa coba? Harga jual yang diartikan, harga jual yang seharusnya sebenarnya sama kemampuan dia menghasilkan keuntungan di situ per lembarnya berapa. Nah, kembali kita lihat di sini gitu. PER-nya 16,8 artinya 16,38, anggaplah PER-nya itu harganya 17 misalnya, harganya 16, tapi kemampuan menghasilkan untungannya lebih besar, maka dia untung artinya gitu. Oke, itu gambaran global. Jadi Bapak Ibu, kalau saya jadi Bapak Ibu, saya tidak akan pakai semua. Biasanya, walaupun analisa banyak, biasanya saya hanya pegang PBF berapa, ROI berapa, debt berapa. Dari situ kemudian baru kita masuk ke yang Mbak Dewi lakukan dengan analisa chart. Dengan kata lain, jangan pernah kita analisa yang misalnya PBF-nya besar, kemudian return on equity-nya kemampuan kita menghasilkan modalnya kecil. Jadi itu udah males ya analisa, karena sebenarnya itu bermasalah secara fundamental. Apalagi utangnya besar, nggak usah dibeli, nggak usah diteliti sampai ke lihat chart atau lihatin grafik, karena dengan itu artinya kita beli saham yang sudah secara fundamental salah. Kalau sudah salah di sini ngerinya, walaupun harga lagi bagus, tahu-tahu kita salah beli, salah masuk, harga nggak bisa naik-naik itu lama. Kenapa? Secara fundamental kita tidak meneliti. Nah, secara fundamental dia jelek. Kalau saham secara fundamental bagus kayak Telkom tadi, apapun yang terjadi sebenarnya, dia akan goyang sedikit, dia itu akan kembali kepada kondisi yang seharusnya. Oke. Ada pertanyaan so far? Sebelum nanti masuk ke materinya Mbak Dewi tentang analisa chart gitu. Jadi semuanya bisa ambil di itu. Silakan Bu. Pak, itu kalau misalnya kita nggak analisa PBV tapi ROE aja itu gimana Pak? Nggak cukup kuat. Maksudnya itu kan dari pertama itu hanya lihat di chart, kita tinggal ukur. Yang kedua, nilai buku itu perlu Ibu telusuri karena ketahuan Ibu beli mahal apa murah. Kalau misalnya kayak kemarin saya lupa, Antam itu terakhir sudah 3 kalau nggak salah, 3 kali nilai buku. Gejolaknya bagus, tapi kalau Ibu salah beli, Ibu ingin salah beli, maksud salah beli itu gini, saham Ibu beli dianggap anggapnya 2.500. Salah beli itu stuck di sebelumnya, Ibu nggak bisa jual itu agak lama Bu.
untuk kembali ke 2.600 kembali untung karena dia lagi jelek saham, maksudnya secara fundamental lagi jelek. Chartnya itu masalahnya. Jadi minimal ibu 2 deh kalau mau. Nilai buku sama ROE. Debt ibu lihat trennya, utang dilihat. Nah, kan kalau ibu buka IDX di situ tertulis tuh rekomendasi dia. Sahamnya berapa, dia berapa, rekomendasi buy atau rekomendasi hold atau tahan gitu. Itu masih begitu. Tapi jadi minimal 2 deh, PBR sama return on equity. Terus Pak, maaf, Ya, silakan. kemarin kan saya nggak ngikut waktu offline. Terus ini juga jadi masih rada kurang mudeng ya. Ini sebenarnya kalau syarat-syarat yang Bapak barusan terangkan, itu untuk membeli saham apa, untuk investasi atau yang untuk itu sih Pak, trading nih? Syarat-syarat ini. Kalau fundamental ini sebenarnya lebih ke investasi sebenarnya. Cuma kalau investasi nanti rada agak banyakan, misalnya cek utang dan sebagainya. Tapi untuk 2 ini ibu bisa boleh pegang saham untuk jangka waktu panjang. Begini Bapak Ibu, ada teman-teman yang main trading dia nggak terlalu peduli dengan fundamental. Itu bermasalah ketika dia salah beli. Kayak kemarin, misalnya ibu kemarin salah beli di Telkom. Kalau fundamentalnya bagus, ibu tahannya tenang. Karena saham Telkom ketika turun dia nanti akan naik lebih stabil. Tapi misalnya ibu salah beli saham yang secara fundamental jelek. Ibu salah beli itu panjang ceritanya, Bu. Ibu bisa kasarnya ibu paham 2000 tuh untuk naik ke 2050, 2100 tuh. Lama ceritanya tuh, Bu. Bisa lama banget. Untung 2-3% kayak Mbak Dewi beberapa kali pegangan, untung 2-3% lepas saja gitu. Minimal untung. Karena itu bisa jadi lama naiknya gitu. Jadi kalau kita nggak mau liatin fundamental, kasarnya gini, kalau kita salah beli pun, fundamental bagus, minimal ibu dapat dividen 1. Dan jelang dividen harganya naik. Makanya teman-teman jangan, saya seringkali ketemu, jangan disepelekan dividen. Kan dividen itu, walaupun kita trader kan mainnya harian gitu, nggak terlalu peduli, nggak bisa. Minimal kita tidak salah beli gitu. Nah, dan pelitilah cuma 2 atau 3 aja sih. Kalau untuk ibu-ibu saya nggak terlalu rekomendasi terlalu banyak. PBF, nilai buku, ROE, kemudian sama hutang, tren hutangnya. Dia kalau hutangnya mengecil artinya dia bagus tuh. Pantas jadi baru ibu teliti nanti yang akan diceritakan oleh Mbak Dewi tentang meneliti tentang bisa cap itu namanya grafik lah. Gitu. Oke, ya. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, silakan. Oke, saya hanya pakai ini ya. Biasanya saya hanya bicara tentang ROE, nilai buku, hutang. Walaupun PER tapi nanti kita bicara tentang kebelakangan pelan-pelan. Cuma saya hanya bicara ini 3 aja deh. Nilai buku, price to book value tadi ya. Kemudian kita bicara tentang ROE, return on equity, dan hutang. Itu aja. Lumayan dengan analisa. Berikutnya baru kita akan bicara tentang analisa chart yang Mbak Dewi nanti terangkan. Oke, cukup ya. Kita akan masuk tadi. Mbak Dewi mana? Siap, Mbak? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, Mbak Dewi sekarang, jadi tadi saya cerita analisa fundamental. Nah, sekarang bicara keseharian. Keseharian kita pakai apa? Nah, kawan-kawan biasanya memang kembali trader lebih suka pakai analisa namanya chart, analisa tren chart gitu. Tapi jangan dilupakan fundamental. Makanya tadi saya nggak banyak-banyak. Sebenarnya rasio itu kurang lebih ada 10-an, Bu. Coba kita pakai 3 aja tadi. Oke, silakan Mbak Dewi. Hari ini bagaimana memulai saham? Perlu share screen? Hari ini. Malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk belum, Bu? Belum dong. Oh, belum. Masih semangat ya, Masya Allah. Saya udah ngantuk. Ya. Bu Amelia, apa kabar? Baik, Mbak Dewi juga gimana kabar? Masya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, ini hanya ingin berbagi aja. Sebenarnya apa ya?
ilmunya banyakan Pak Ari lah daripada saya jauh. Kalau saya mah sebenarnya cuma ingin berbagi apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu. Dan ini juga saya baru bulan ke-6 insyaallah. Jadi memulai saham. Ceritanya mulai dari saham lagi nih Pak. Ini aja analisa aja. Mbak Dewi, cara milih saham gimana? Oke, toh. Untuk memilih saham, kalau memilih saham sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing Pak. Kalau di sekuritas yang saya pakai itu sekuritas BNI itu udah enak banget. Di sana itu kan ada aplikasi IDX yang waktu itu di grup sudah saya sarankan untuk di download. Nah di aplikasi IDX itu semua udah jelas gitu. Ada PBV, terus nilai buku juga ada ya, ROE juga ada. Sampai yang namanya trading plan. Nah, setiap hari itu kita akan dikasih yang namanya trading plan. Trading plan itu nggak harus kita sendiri yang bikin gitu. Karena setiap hari juga sudah ada trading plan dari sekuritasnya, dari IDX itu. Gitu dikasih tahu. Nah, dari trading plan itu kita tinggal ngikutin. Disuruh beli di harga berapa, kemudian dijual di harga berapa gitu. Nanti ketika sudah dijual kita masih bisa masuk enggak gitu. Di harga berapa masuknya nih di pembelian kedua. Kemudian dijual lagi di harga ke berapa gitu. Tapi ada juga yang namanya stop loss. Biasanya disingkat SL itu. Di stop loss itu kalau misalnya kita membeli tapi salah masuk di harganya salah masuk gitu. Misalnya gini, pembukaan trading itu kan mulai jam 9 pagi. Nah, melihat trading plan itu jangan setelah jam 9 karena kalau kita melihat trading plan setelah jam 9 itu harganya sudah di atas, sudah naik gitu. Kita nggak akan dapat di harga yang disarankan pembelian gitu. Jadi misalnya di harga trading plan yang di IDX disarankan Rp100 per lembar, tapi ketika kita buka kok udah 200 ya iya gitu. Karena kalau bukanya sesudah pukul 9 itu harganya udah beda gitu. Kemungkinan kalau saham-saham yang disarankan yang direkomendasikan sama IDX itu biasanya cepat gitu. Saham cepat. Jadi saham juga kan ada beberapa ininya ya, ada yang high risk, ada yang medium risk, ada yang low risk gitu. Nah, kalau misalnya saham-saham yang high risk itu yang paling enak sebenarnya. Tapi dengan catatan kita bukanya jadi menganalisa saham yang direkomendasikan itu sebelum pukul 9 gitu. Sebelum pukul 9 kita udah buka dulu, misalnya hari ini rekomendasi dari IDX saham apa nih? Saham Telkom misalnya. Nah, kita langsung buka sebelum pukul 9, sebelum trading itu mulai dibuka dari bursa sahamnya, kita udah analisis dulu. Ini benar nggak nih rekomendasinya, harga sahamnya sesuai nggak dengan trading plan yang diajukan, yang disarankan hari itu gitu. Karena setiap hari itu trading plan beda-beda. Dan jenis saham juga yang direkomendasikan beda-beda. Kembali lagi ketika memilih saham pun kita harus tahu nih budget kita ada berapa gitu. Kalau budgetnya 100.000 artinya kita nggak bisa beli Telkom karena Telkom itu harganya udah 3.000-an, artinya sekali beli kan minimal 100 lembar atau 1 lot. Nah, jadi dikali 100, 3.000-nya dikali 100 sekitar 300 ribuan seperti itu. Mbak Dewi, ini saya buka IDX ya. Jadi ini biar ibu-ibu paham juga. Haki ya, jadi Haki saham IDX. Kemudian saya pakai yang today's plan ya, today's plan hari ini ya, today's plan ya. Iya, today's kemudian plan. Itu ada ritmi, ada today's plan. Saya klik today's plan ya, today's plan. Itu ada kode Asa Agulastari, Ali dan sebagainya ya. Kita ambil contoh Ali deh, Ali. Ini tulisannya ada. Share screen Pak. Enggak, susah, saya belum bisa. Ibu-ibu buka aja kalau yang udah install, buka saham IDX ya, Haki saham IDX. Silakan di HP. Ini ada buy di 9.075, 9075. Buy one. Artinya pertama kali beli di 9.075 ya.
Kemudian buy itu di 8925. Berarti turun nih harganya di buy itu. Di TP1 buy one, TP1 TP itu taking profit kan? TP1 itu penjualan, ya take profit. Take profit kan? Jadi ambil. Penjualan yang pertama gitu. Ya. Di sini ada tulisannya 9. Jadi kita beli 28.075, keluar di 9225 itu hasil gitu. Ya. Jadi dari malam sebenarnya kita udah bisa buat planning ya dari malam ya. Dari malam bisa, tapi tetap aja sih Pak kalau misalnya kita ambil yang trading plan hari ini, besok udah beda lagi gitu. Pagi itu biasanya jam 6 pagi Pak, jam 6 pagi itu udah beda trading plan-nya. Gitu. Oh gitu, kita berarti lihat lagi berarti ya. Kita lihat lagi. Jadi memang yang paling efektif itu sekitar setengah jam sebelum jam 9, berarti jam setengah 9 lah. Jam setengah 9 kita mulai buka tuh yang namanya haki saham IDX itu. Ini gitu. saham AALI, satu kode AALI, plannya tadi saya sebutnya. Risknya low risk. Low risk artinya pantas dijual, pantas dibeli nggak low risk? Kalau low risk artinya biasanya Pak saham itu mau turun. Oh gitu. Ya harganya mau keluar dari harga pasar yang kemarin gitu. Jadi sebenarnya AALI itu udah dari kemarin tuh rekomendasinya sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau bahasa orang tradingnya copet ya, itu harus cepat gitu. Jadi misalnya kita beli di harga sekian, jadi turunnya dapatnya paling 1% gitu, nggak sampai banyak gitu, nggak bisa banyak. Kalau pattern apa ya? Bull reversal itu bullish ya, bullish artinya yang mungkin di share screen aja mungkin Mbak Dewi mungkin HP-nya bisa langsung nggak connect kalau yang itu nggak connect kalau yang itu. Mbak Dewi kan ada IDX-nya kan di HP, langsung aja klik share screen di bagian tengah, nanti kan bisa pakai HP. Jadi pilihnya screen, jangan pilih foto dokumen, jadi pilih yang screen ya. Jadi HP direkam nanti. Jadi biar temen-temen biar ibu-ibu mungkin pada tahu gitu. Nggak ada nih di mana ya share screen di sebelah start video itu ada share screen, diklik aja nanti pilih screen. Bisa Mbak Dewi harus saya nggak bisa, nggak ada. Iya belum bisa, nanti di share nanti gini aja di grup saya bikinin videonya aja gimana caranya buka. Tapi sebenarnya tadi juga saya udah bikin video saya kirim ke Pak Ari ya Pak Ari. Iya, abis ini kita buka. Ya nanti jadi saya jelasin dulu sedikit tentang haki saham IDX ini gitu secara ini nanti untuk video ada apa aja sih di haki saham IDX itu ada gitu insyaallah. Oke, bentar ya. Nah itu Pak Ari bisa. Nah oke. Nah ya udah Farhan aja yang share screen. Nah ini kita lanjutin yang tadi aja yang udah ada dulu. Ntar dulu kita planning yang udah ada dulu. Tadi Mbak Dewi udah buat ini kan? Ini. Oke, silakan Mbak. Iya, ini yang video saya Pak. Iya. Jadi kalau aplikasi haki saham IDX itu yang paling bawah, ini langsung. Ini nanti ya. Suaranya nggak keluar ya. Nah ini Oke, bentar. Suaranya ada something wrong. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Ya, nih. Keluar ya, Sam? Suara kan? Mana? Dengar nggak suara? Belum kos. Suara nggak dengar? Belum. Oke, sebentar.
Bentar, oke. Nah, ya. Dengar suara? Mau tahu tentang chart, biasanya kita buka dulu di Haki Saham IDX-nya. Kita tunggu. Nah, ini Haki Saham IDX kan? Ya. Ini kita ambil. di Haki Saham IDX itu banyak pilihannya. Nah, kalau mau buka chart yang paling kiri atas itu untuk membuka chart. Jadi kita mau belajar chart, mau chart apa, tinggal pilih, diklik aja nama sahamnya. Misalnya kita lagi pegang saham Telkom, berarti kita ini IHSG secara keseluruhan nih chartnya. Tapi kalau misalnya mau ambil saham apa, kita klik dulu nama sahamnya. Saham itu ada 4 kata ya, 4 huruf ya. Di sebelah kiri ya, kiri bawah, kiri paling bawah, diklik. Nah, tinggal misalnya saham Telkom, TLKM. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih chartnya. Chartnya ini biasanya dalam kurun waktu 6 bulan ke belakang gitu. Tapi kalau yang jadi chart itu kenapa kita harus lihat chart juga ketika mau trading, karena chart itu juga membantu kita melihat track record saham ini dalam 6 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang itu seperti apa gitu. Apakah ada perkembangan gitu. Karena chart itu berhubungan dengan kejadian sebelumnya gitu. Biasanya trennya itu seperti apa gitu. Nah, untuk melihat chart itu tidak hanya dari Haki Saham IDX. Kalau ini yang di layar monitor ini 6 bulan Haki Saham IDX, saya tidak pakai Haki Saham IDX, ini dari Google ya. Dari Google langsung juga bisa. Kita mau lihat chart apa, saham apa. Ditutup sebelumnya 3.270 gitu. Kemudian sekarang sudah di kalau yang di Google lebih jelas tuh, ada saham, ada chart harian, ada 5 harian, ada jadi ada pilihannya tuh, kita mau lihat chart yang dari kapan sampai kapan gitu. Maksimum biasanya 1 tahun biasanya adanya. Di chart yang mana? Gitu. Oh, dia di sini berarti dia masih tinggi. Kalau mau masuk sekarang agak riskan karena dia bakal bisa turun ke nilai terendahnya di 3.300 gitu. Karena nilai terendah 3.300. Iya. 3.440. Ini untuk saham Telkom. Ya, jadi untuk melihat chart itu, kenapa sih kita harus melihat chart? Chart itu sebenarnya yang pentingnya itu bukan hanya chart hari ini gitu. Jadi kita harus melihat 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang di titik yang kita hari ini itu dia ada di mana gitu, 6 bulan ke belakang. Artinya gini, kalau titik sekarang itu misalnya kita di 3.000 gitu ya. Tapi 6 bulan ke belakang ternyata 3.000 itu adanya di puncak. Nah, itu udah warning juga gitu. Hati-hati, kemungkinan nanti dia bisa turun seperti itu. Tapi tergantung tren. Jadi semua juga analisa, memang yang Pak Ari bilang betul. Jadi analisa fundamental itu juga penting gitu. Jadi bagaimana itu si saham dengan produknya itu trennya lagi naik, apalagi turun, atau lagi ada isu apa misalnya, itu akan berhubungan tuh antara harga saham hari itu gitu dengan harga saham 6 bulan ke belakang seperti itu. Jadi nggak semudah kita, oh ini chartnya lagi naik berarti kita bisa nih, masih tingginya masih jauh gitu, misalnya nggak bisa begitu juga gitu. Nah, di video yang berikutnya ada Pak, kenapa kita bisa mengira dia titik pantul gitu. Jadi bisa kita beli nih gitu. Ya, itu yang titik. Kalau mau tahu. Oke, ini ya. Yap. Nah, kalau ini melihat chart dari akun pribadi. Jadi kalau di akun pribadi kita juga sebelum beli nih misalnya, ini harganya udah pantas belum untuk dibeli? Tinggal diklik aja, nanti di situ ada order book, kemudian di situ ada chart.
diklik juga chartnya. Guys. Nomor 2 dari bawah. Nah, ini kalau mau lihat chart, nanti kita klik chart. Kemudian go Chart kiri sebelah. Nah, yang ini yang saya klik saham Antam. apa? Antam. grafiknya itu Antam. Oh ya, saham Antam ini dia merah ya. Jadi kalau di chart itu enaknya, kalau di akun pribadi enaknya dia berwarna. Jadi ketahuan, oh walaupun kita nggak jelas gitu ya, tapi kalau warnanya merah berarti dia lagi turun gitu. Nah, bisa diperbesar juga. Kalau ibu-ibu bisa diperbesar gambarnya, lihat garis yang paling bawah. Di paling bawah itu ada 2 garis, garis hijau dan garis merah. Ya, yang ini ada paling bawah ada garis biru, garis hijau dan garis merah. Nah, garis hijau dan garis merah ini menyatakan kalau yang hijaunya masih di bawah merah, artinya dia kemungkinan masih bisa turun lagi dari harga yang sekarang, gitu. Nah, kalau si garis hijau sudah berpotongan seperti di titik yang saya sentuh ini, berarti dia kemungkinan berpotongannya kemana? Berpotongan ke bawah apa berpotongan ke atas, gitu. Nanti kalau misalnya dia berpotongannya di atas, itu berarti dia berpotongan ke arah atas. Nah, seperti ini juga berpotongan, tapi dia kemungkinan hanya rata juga bisa, gitu. Jadi tergantung trennya. Jadi ada isu apa nih Antam, gitu. Kalau ini karena garis hijaunya masih di bawah garis merah, maka kemungkinan dari harga yang sekarang Antam masih bisa turun lagi, gitu. Jadi bisa nggak masuk? Ya bisa, tapi kemungkinannya dia bakal turun lagi, gitu. Jadi siap-siap, paling bisa diambil fast trade, gitu. Fast trade itu artinya langsung main, langsung lepas. Ya, jadi kalau fast trade maksudnya itu Pak, kita membeli di harga yang sekarang, kemudian begitu naik sekitar 1 atau 2% kita harus berani lepas gitu. Jadi nggak boleh diinepin. Oke. Nah, fast trade itu artinya karena dia potensi naik, potensi turun ya. Potensi turun. Jadi kalau artinya saat kita beli kita harus tahu ini titik terendah atau titik tertinggi gitu. Ya kan? Ya, dilihat 6 bulan ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya melihat, kalau saya diajarkannya seperti itu sama teman saya waktu itu ya. Jadi memang sebagai ibu rumah tangga juga, ya ampun Pak, boro-boro deh sempat buka analisa fundamental per saham gitu kan. Itu luar biasa gitu, butuh perjuangan, apalagi ibu-ibu seperti saya itu kan banyak alasannya ya buat baca-baca. Pertama, males itu. Jadi kalau ibu-ibu, makanya sama teman saya dikasih hal yang paling mudah, tapi investasinya nggak mudah hilang juga, nggak mudah dicolongin sama siapapun, termasuk diri saya sendiri. Karena saham itu kalau udah dibeli, mau diambil uang cash-nya itu rada susah. Kenapa? Karena kita harus nunggu dia naik dulu. Kita kayak beli emas gitu. Kalau beli emasnya sekarang terus dijual lagi, kan harganya masih tetap atau malah turun kan karena ada biaya admin gitu kan. Saham itu sama seperti kita beli emas. Jadi kita nunggu dulu gitu, nunggu sabar. Tapi enaknya di saham itu ada keuntungan yang bisa kita tentukan gitu. Jadi kita punya tabungan berjangka, misalnya kita mau jual di bulan keberapa, kira-kira harganya berapa, naiknya berapa, itu sudah bisa dihitung dengan detail seperti itu. Jadi enaknya saham begitu. Kalau emas kan kita nggak bisa ngitung tuh, tahun depan kita dapatnya berapa nih? Siapa yang udah tahu tahun depan kita dapat berapa? Enggak ada yang bisa tahu gitu. Tapi kalau saham itu kita bisa tahu, oh kita akan mendapatkan minimal dari dividennya aja dalam 1 tahun sekian gitu. Dari satu saham loh ya, dari satu saham. Kebayang nggak kalau misalnya kita punya 10 saham dengan 10 dividen. Wow, itu ibu-ibu jadi kaya beneran gitu. Nah, makanya saya tertarik banget apalagi pas Pak Ari itu memberikan gambaran 1 miliar pertamaku. Wow, itu keren banget. Jadi begitu saya buka saham di bulan Desember, buka rekening saham di BNI itu, rekening sekuritas.
bulan Januari saya ikut pelatihan istighfar itu. Terus dikasih tabel 1 miliar pertamaku dalam waktu 17 bulan dan alhamdulillah saya dari saham itu udah tercapai tuh dalam 5 bulan pertama gitu. Ini juga menjawab pertanyaan Bu Kamelia ya, yang keuntungan apa? Tadi ada yang Amel. ini ya? Roy. Oh, Bu Amel. Bu Amel. Bu Amelia tadi bertanya kan, ketika trading pertama dengan modal 300.000 saham apa yang dibeli? Wah, kalau trading pertama Bu, sejujurnya saya ketawain diri saya sendiri. Kenapa saya? Karena saya tuh orangnya senang ini ya, learn by doing gitu. Jadi bener nggak sih begini, bener nggak sih begini, kalau saya belum ngerasain nggak mungkin gitu. Tapi emang waktu pertama kali saya beli saham itu langsung sahamnya itu adanya di puncak tertinggi harganya, itu saham IPCM namanya. Jadi di sini juga alhamdulillahnya saya catatannya lengkap ya Bu. Catatannya saya tulis dari bulan Desember, walaupun ini masih nggak terlalu rapi sih gitu. Tapi mudah-mudahan sih bisa jadi bayangan gitu buat ke depannya gimana. Jadi kalau saya waktu ini mah contoh yang salah jangan ditiru. Begitu beli saham IPCM langsung 10 lot dengan harga 380. Nah, per lembar artinya saya beli di harga 380.000 waktu itu. Nah, itu tanggal 28 Desember karena waktu itu pembuatan rekening sahamnya aja butuh waktu 15 hari. 15 hari baru dapat, terus saya langsung suruh analisa sendiri. Nah, karena saya benar-benar newbie, nggak tahu itu saham apa, bagaimana cara mulainya, maksudnya cara jual belinya gimana, itu make akun pun jadi bingung gitu. Akhirnya teman saya bilang, udah beli saham yang saya punya, dia bilang gitu kan. Maksudnya artinya gini, samain aja sahamnya sama yang saya punya. Ternyata saham yang dia punya itu harganya udah 380, namanya saham IPCM, saya beli. Ternyata cuma 2 hari dong, langsung jelus, turun sampai ke 5%. Siapa yang nggak ketar-ketir dan saya nggak tahu yang namanya stop loss waktu itu. Stop loss, cut loss, nggak ngerti apaan tuh gitu. Nah, kemudian kata teman saya, kalau belajar saham itu intinya cuma satu, yaitu sabar. Dan sabar itu yang punya cuma emak-emak, kata dia gitu. Masa sih? Gitu ya nggak Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini sama ya, sabar gitu. Ya, jadi main saham itu sebenarnya cuma satu, harus sabar gitu. Jadi menurut beliau selama saham itu, saham yang merah dan turun dan kayaknya rugi menurut hitungannya, itu ketika kita tidak pernah menjualnya, itu kita nggak akan kehilangan uang kita gitu. Makanya harus ditunggu. Ternyata benar kalau memang fundamentalnya ya Bu ya terutama. Kalau fundamentalnya sahamnya itu bagus, itu saya di tanggal 18 Januari sudah bisa kejual 5 lot. Jadi cara menjual pun sebenarnya cara menjual dan membeli itu nggak boleh langsung brek sekian banyak saham, enggak. Jadi ternyata Bu harus alon-alon gitu kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Jadi misalnya masukin dulu berapa lot sedikit beli, kemudian dijualnya juga sedikit-sedikit. Nah, karena saya belinya waktu itu udah 10 lot, maka dijualnya yang pelan-pelan gitu. Dijual harga pertama itu keuntungannya cuma 2%. Keuntungan cuma 2%, padahal teman saya bilang kalau keuntungan mau enak gitu ya, minimal 5%. Kenapa enak? Karena itu kan ada potongan-potongan admin ya, potongan broker, potongan pajak jual belinya juga ada di situ gitu. Jadi dari 5% itu udah kepotong itu gitu. Jadi ketika kita dapat harga 5% itu kemungkinan enggak 5% karena udah harus dipotong dengan biaya-biaya pajak jual beli itu. Kayak gitu sih. Terus ya akhirnya habisnya di
20 Januari. Jadi dari tanggal 28 Desember sampai 20 Januari. Berarti hampir sebulan ya. Hampir sebulan 10 lot baru habis. Gitu, Bu. Pengalaman pertama saya begitu. Jadi gitu. Jadi begini Ibu, sebenarnya kan ada istilahnya titik resisten dan titik support. Titik resisten adalah titik batas atas dan batas bawah. Jadi kayak kita ngelempar bola ke atas, dia akan mandul ke bawah kan. Itu sebenarnya itu namanya titik resisten, titik support. Nah, ada saham bagus, fundamental bagus, tapi momen masuk salah kita juga masalah, gitu. Jadi ketika kita mau masuk, kita lihat nih, ini harga sudah mendekati titik resisten, titik puncak ya, titik puncak atas maksud saya gitu, titik puncak atas. Secara rata 6 bulan kalau sampai titik puncak atas dia akan turun. Kayak Mbak Dewi kan bisa 380 tuh, itu di titik puncak dia beli. Artinya setelah 380 harga akan turun. Kita harus tahu kita masuk di mana gitu. Yang kedua, kita juga harus tahu titik bawah, titik support namanya. Titik support itu artinya pada saat dia di bawah, lagi membel ke atas, gitu. Itu saatnya kita jual, gitu. Membel ke atas sampai titik mana itu kita tahu kapan kita harus. Makanya seperti trading plan selain tadi itu, trading plan juga namanya stop loss. Stop loss itu artinya rencana merugi kita mau berapa persen. Misalnya kita turun, kita hanya merugi di 2% atau di 3%, gitu. Karena ada strategi begini misalnya, kayak Mbak Di tadi di 380 nih, kita target rugi cuma 2% atau 3%. Begitu turun, kita lepas. Tapi nanti kita beli lagi di bawah. Karena apa? Kita harapin titik mambalnya kan, titik mambal naiknya gitu. Jadi kita beli mendekati titik support, istilahnya begitu. Jadi itu strategi berikutnya setelah kalau strategi kita gagal di situ. Cuma kembali itu butuh, makanya saya nggak begitu rekomen ngajarin ibu-ibu main strategi yang agak kompleks. Kalau itu butuh duduk dan memperhatikan trading days, trading hari itu kita harus perhatikan gitu. Kalau bapak-bapak yang main dan tidak ada kerjaan lain selain hanya saham, itu orang bisa masuk keluar 2-3 kali loh di satu saham. Masuk keluar gitu. Karena dia perhatikan titik support, titik resisten. Gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang memang ribet hampir ngejain, main kayak Mbak Dewi santai, beli sore jual pagi, pagi-pagi sudah mulai sambil jalan perhatikan tuh. Yang kedua sebenarnya memperhatikan fundamental itu tidak ribet-ribet amat sebenarnya. Kita cuma ngeklik doang di Google, bahan ya teman saya pakai Yahoo Finance. Nggak tahu, saya belum pernah Yahoo Finance. Itu semua data ada. Jadi mau lihat data kita mundur keluar, konon katanya ada, saya belum pernah lihat itu. Jadi memperbandingkan semua ada. Jadi selain dari IDX, selain dari Boot yang dari sekuritas kita, juga ada Google, juga ada Yahoo, gitu. Dan semua sekarang bisa bareng gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tantangan yang lagi, semuanya ada sebenarnya. Kuncinya adalah mau nggak kembali. Nah, yang jadi tantangan sebenarnya gini buat ibu-ibu. Teman-teman rata-rata mainnya kecil kan. Kalau main kecil karena ruginya kecil nggak begitu terlalu males gitu. Coba mainnya 300 juta, ada kata males nggak ada? Ada. Karena deg-degan mainnya kan gitu. Jadi dia akan terus monitor gitu. Makanya boleh main kecil untuk belajar, tapi berikutnya usahakan gerakan yang besar. Nah tadi Mbak Dewi, saya sedikit apa yang Mbak Dewi sebut dengan 1M. Karena saya buat tabel 1M itu ada 2 sebenarnya. Nah, ini tabel 1M kan? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini tabel 1M nih. Jadi ibu-ibu main saham, ini kuncinya adalah ada target. Tiap bulan nabung sesuai dengan saldo terakhir. Ini pakai skema non saham. Nanti kita buat juga skema yang pakai saham. Dengan untung 2,5 atau 3% sebulan. Sebulan itu artinya 20 hari kerja ya. Ini tentang target. Ngejar 1M. Pertama dalam waktu 17 bulan. Kalau pakai saham murni, nomor 8 apa tuh? Pertanyaan ini pertanyaannya adalah dengan strategi seperti itu, target pencapaian 1 miliar dapat terwujud kapan ya? Ngikutin tabel itu. Ngikutin tabel. Jadi gini Bu, kalau saya kan
ini udah bulan Juni awal ya, berarti di bulan Mei itu Pak Ari bisa share screen tabel 1M-nya nggak? Nah, kalau saya pakai tabel yang tanpa persentase keuntungannya. Jadi ini tabel waktu saya ikut pelatihan Istighfar. Ya. Apa namanya? Getaran Istighfar. Ya, Getaran Istighfar. Nah, jadi waktu itu mencoba mengikuti tabel yang dibikin Pak Ari ini. Jadi rencananya dalam 17 bulan kita bisa mengumpulkan uang sebanyak 1.310.720.000 gitu. Caranya gimana? Caranya ya kerjanya tetap dengan jualan apa gitu, nanti hasilnya dimasukin ke saham. Karena saham ini saya berpikirnya saham untuk investasi jangka panjang gitu ya. Tapi memang kalau menurut teman saya juga saham itu seperti emas. Jadi lebih baik kalau investasinya digunakan untuk jangka panjang aja gitu. Karena keuntungannya lebih enak dipakai nanti gitu. Kalau cuman baru beli terus dijual, terus dicairkan itu cepet habisnya gitu. Seperti itu. Nah, untuk kolom tabungan yang 1M itu alhamdulillah saya udah sampai bulan Mei. Jadi 5 bulan karena saya mulainya kan di akhir bulan Desember ya. Saya belanja pertama kali itu di tanggal 28 Desember, kemudian penjualan pertama kali itu di 18 Januari. Jadi penjualan pertama kali saya di tanggal 6 Januari. Jadi selain tadi yang merah itu saham IPCM itu merah, saya nggak cuman berhenti di situ, saya masukin modal lagi sampai pokoknya full-nya itu di bulan Januari saya masukin 500.000. Gitu ya. Saya beli saham Medco waktu itu cuma 63.500 satu lotnya. Jadi saya beli cuma 2 lot waktu itu. 2 lot, kemudian dijualnya juga cuma 2%. Tapi lumayan 2% sehari dengan konsisten selama 1 bulan, itu saya ngejar target 20.000 keuntungan bersih ya. Itu saya dapatnya 47.200 di bulan Januari. Alhamdulillah tuh di awal bulan. Jadi target 20.000-nya ketutupnya dengan 47.200. Seperti itu. Jadi tambahan modalnya udah lumayan dari yang 500.000 tadi ya. Kemudian jadi kalau ditanya sampai sekarang udah berapa keuntungannya? Kalau keseluruhan sih saya belum lihat Bu, karena belum direkap lagi, ini kan baru awal bulan ya. Kalau sampai bulan Mei aja sih targetnya kan saldonya cuma 320.000. Jadi kemungkinan perkiraan saya sih sekitar 500.000-an keuntungan dari modal awal gitu. Kayak gitu sih Bu saldonya. Itu yang untuk pertanyaan nomor 8. Nah, kalau pertanyaan nomor 9 itu lebih baik trader atau investor? Tergantung kebutuhan. Jadi namanya emak-emak Bu, gatel ya kalau ngelihat duit udah rada banyak pengen aja belanja. Itu saya sih, nggak tahu mama yang lain ya. Gitu menurut pengalaman saya begitu. Tapi enaknya di saham apa? Walaupun duit udah banyak gitu ya. Saya dulu biasanya kalau udah ngumpulin duit receh sampai 2 juta pasti dipakai buat belanja, Pak. Gitu. Kalau sekarang di saham nggak bisa karena begitu saya dapat keuntungan lagi, saya beli lagi saham baru gitu. Saya beli lagi gitu. Jadi semuanya dibeliin ke saham gitu. Tapi catatannya adalah bahwa yang kita belikan saham itu harus tetap ada uang uang free gitu ya buat nambahin ketika dia turun gitu. Karena teman saya bilang lebih baik averaging bawah jangan dijual cut loss. Ketika bisa averaging bawah ya beli gitu. Kayak gitu sih. Jadi averaging bawah itu ada ketika harga turun kita beli lagi. Ya, setiap harga turun, jadi nggak setiap harga turun ya, misalnya turun berapa persen kita punya target tuh, ini turunnya udah 3% nih gitu misalnya, kita mau nambahin lagi bisa gitu. Selama kita tahu titik resisten, titik itu support ya, kalau kita nggak tahu masalah juga tuh. Jadi modalnya selain ditambah dari keuntungan saham, ditambah dari penghasilan lain ya. Iya Bu, betul banget. Jadi
yang namanya nabung dulu bukan dulu ya, sampai sekarang juga saya masih lakukan gitu. Jadi dalam sebulan itu kan kita punya penghasilan tuh, Bu. Penghasilan itu kan dibagi-bagi tuh, 50, 30, 10, 10. Nah, yang 10% itu 50%-nya buat konsumsi biasa, 30 buat, apalah gitu. Terus nah yang 10% ini biasanya saya tabungin. Nah, yang 10% ini yang duit harusnya diem, maksudnya buat jangka panjang itu tetap nggak bisa. Tapi ketika di saham tuh alhamdulillah minimal udah bertahan 5 bulan lah saya nggak ngambil itu duit gitu. Jadi selama ini Pak, kalau misalnya udah ngumpulin duit ya, niatnya tuh yang 10%, nanti aja gitu buat kuliah, buat apa anak gitu kan, beli emas atau apalah. Tetap nggak kekejar gitu. Tapi ketika di saham bener-bener yang fokus, apalagi ada target dari Pak Ari yang tabungan 1M itu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya? Lalu saham yang Bu Dewi beli, ada yang dijual kembali dan ada yang disimpan sebagai investasi. Sampai bulan Mei akhir itu, saya masih pakai sistem apa ya, ini lagi bersihin porto judulnya. Kenapa bersihin porto? Jadi begitu naik 2% saya jual, karena saya mau cari saham-saham yang benar-benar bagus gitu. Karena gini, kalau untuk saham investasi ternyata menurut pengalaman saya selama 5 bulan ini, nggak bisa tuh Pak beli saham yang di bawah harga 1.000. Kalaupun bisa di atas 500 lah, minimal 900 perak itu masih bisa buat, saham jangka panjang ya. Kalau untuk saham jangka panjang itu yang di bawah 500 perak itu warning banget gitu, karena, fluktuatifnya beda gitu kan, naik turunnya itu beda gitu. Terus harganya juga lebih, lama naiknya gitu. Tapi emang ada catatan penting yang teman saya bilang gini, kalau di saham itu, sebenarnya nilai turun itu akan banyak gitu. Nah, makanya kita harus antisipasi sebelum nilai turun banyak itu dengan apa ya, dengan itu persiapan uang yang untuk averaging tadi gitu, Pak. Gitu. Ya, saya tambahin. Ini orang sebenarnya konsep saham day trade itu belakangan. Jadi kita bicara tadi sama investasi Bu Amel, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ada orang super grab. Jadi saya ingat bicara almarhum mertua saya ya, karena dia pemain saham. Awal-awal orang itu ketika kerja dan sebagainya dia punya uang. Ini konsep saham yang benar di awal ini. Dia punya uang, uangnya disisihkan untuk investasi saham. Yang dia beli saham-saham yang basisnya dividen. Jadi nggak ada cerita tuh dia beli Sido aja mungkin nggak masuk. Mungkin dia beli saham-saham Telkom. Dia mungkin beli saham-saham Indofood. Dia mungkin beli saham-saham apa yang kapitalisasi besar ya, yang pokoknya nilainya besar gitu. Mungkin 2000-an ke atas. Karena dia mau ngambil dividennya. Dia nggak hidup dari situ. Dia hidupnya dari kerja, dari cari duit dan sebagainya. Uangnya disisihkan buat masa depan. Jadi ada dream, let's say ketika dia umur 65 tahun gitu, dia udah nggak ngapa-ngapain, dia hidup dari dividen. Itu yang mau dikejar. Gitu. Dari mana duit untuk investasi? Dari dia kerja, dia ngerjain ngapain, itu satu. Nah, sisi lain ada konsep trader dan investor. Trader itu apa artinya? Dia berdagang saham, day trade. Day trade itu namanya day trade, Pak. Day trade itu harian, jadi nggak ada saham disimpan untuk trading. Yang dia simpan adalah saham investasi dividen. Jadi misalnya kayak sekarang ini Mbak Dewi main 500.000 gitu ya, dapat duit sedikit beliin saham Indofood, tapi nggak dilihat tuh saham-saham Indofood tuh. Dia taruh aja, nanti dia dari keuntungan ya, dia beli dikit, kayak kemarin tuh Super Grab itu saham investasinya dia nilainya sudah 16 jutaan. Itu dari Grab doang, dari Grab doang dia tabung dan sebagainya. Kita cari duitnya dari mana? Dari trader, dari trading, dari hasil keuntungan. Sisihin sebagian 100.000, 200.000, dapatlah satu lot saham apa, beli, nggak apa-apa taruh itu dari keuntungan. Nanti kita main lagi saham. Bisa seperti itu karena nanti someday somewhere saham investasi kita menjadi besar. Karena kita tambahin dari keuntungan trading. Nah, seorang trader yang benar dia mainnya istilahnya day trade. Day trade itu one day trade sebenarnya.
Jadi hari itu harus untung, rugi. Pilihannya begitu. Hari itu untung rugi. Karena dari situ dia bisa, kalau day trade murni, orang trader murni, dia mainnya day trade. Satu hari itu dia harus untung. Nggak untung dia hold, tapi besok dia lepas. Itu namanya day trade. Makanya dia mainnya fast trade rata-rata gitu. Nah, terutama untuk ibu-ibu lebih bagus fast trade. Misalnya kayak tadi itu istilahnya beli sore jelang penutupan, harga kan udah nggak berubah tuh 10 menit ya, 10 menit atau 15 menit sebelum penutupan kan. Nah, udah itu besok dia lihat untung 3% lepas. Udah itu nyuci aja. Nyuci lagi udah ngapain tuh selesai. Pokoknya jangan yang lagi kan gitu. Nah, itu day trade untuk ibu rumah tangga. Day trade untuk ibu rumah tangga. Tapi kalau day trade untuk bapak-bapak beda lagi karena dia trader fungsinya. Makanya kemarin kita pisahkan ke Farhan, kan pisahkan antara ibu-ibu dengan bapak. Kalau bapak-bapak saya inginnya mereka berdagang benar dan menghasilkan keuntungan besar. Kalau ibu-ibu dapat 3% sehari lepas sudah. Besok kita main lagi. Nah, itu mas saya gitu. Istilah beli sore jual pagi itu seperti itu. Beli sore jelang penutupan, analisa yang benar, pagi naik jual. Udah itu ibu tuh ngapain kayak gitu. Itu yang kedua, jangan pakai uang yang dipakai, maksudnya uang dapur yang dipakai. Uang dapurnya harus 100 sampai 200 ribu diemin tuh, itu khusus untuk dagang. Jangan diambil gitu. Itu khusus untuk dagang. Sisanya boleh yang lain. Sisihkan itu dan kerjanya nggak usah terlalu mumet gitu, nggak usah terlalu ya. Lagi waktu kosong iseng analisa aktual fundamental nih, OVE dan sebagainya gitu. Untuk pemain-pemain awal, ada juga yang untung tuh Mbak. Dia agak konsisten ngikutin IDX, ngikutin dari rekomendasi. Dia nggak ngerti tuh apa tuh fundamental. Pokoknya kata dia saat yang baik untuk beli, dia beli. Saat tadi itu benar kata Pak Leo itu, saat TP1 diambil TP1, saat dia beli dia gitu aja. Dia ikutin itu dia, nggak pernah begitu. Di luar itu dia nggak ngikutin. Makanya baru mulai terakhir kemarin minta saya apa sih itu return on investment, pelan-pelan dia lagi belajar. Cuma apa yang dilakukan selama ini mengikuti rekomendasi. Tapi saya bilang hati-hati, minimal ngerti lah dikit gitu. Kecuali terutama saham-saham yang lainnya gerak. Lihat aja Mbak, lihat chart tuh. Ada orang nggak pengalaman lihat harga murah, tapi harganya stabil di 50. Nah, itu jangan dibeli tuh. Chartnya nggak ada pergerakan selain gerakannya stabil, itu jangan pernah ibu beli ya itu karena dia artinya stabil di harga itu. Begitu ibu masuk nggak tahu kapan lepasnya kapan karena nggak ada pergerakan dia, stabil peng aja. Ini mau biru mau hijau nggak ada hubungannya, semuanya nyatu. Itu ngeri itu saham itu. Oke, masih ada 18 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita akan bantuin jawab. Pertanyaan apa tadi Bu Amelia belum jawab, Mbak? Ada nggak? Ada. Tadi dinyalain itunya. Mic-nya. Bu Silvi, ada yang mau ditanyakan? Iya boleh Pak. Ini apa? Kayaknya kalau saya paling kelihatan langsung praktek sih Pak, lebih jelas apa ya namanya, langsung jadi langsung teringat gitu. Kalau gini kan masih awang-awang ya. Kayak tadi sebenarnya bagus udah mulai buka aplikasi, kalau bisa ada yang buka langsung startnya gimana, terus itu bisa lebih langsung. Bu Silvi tipenya sama saya sama. Kenapa? Harus belajar by praktek. Learning by doing itu. Ya, learning by doing. Bagus. Ya. Tapi mostly sebelum learning by doing, learning dulu sebenarnya. Karena learning by failure. Saya udah nyoba sih Pak. Udah nyoba. Nah ini kebetulan lagi ketahan nih. Ya itu udah mungkin ya itu kurang baru tahu nih ada aplikasi ini gitu, ada analisa. Jadi yang udah ketahan emang belum bisa dijual kan harga turun banget, jadi aduh bingung juga nih kapan jualnya nih. Ya gini Bu sebenarnya, makanya itu saya ini jangan itu kejadian yang sama dialami teman-teman, karena banyak kayak Mbak Dewi juga sebenarnya terjun gitu. Slowly but sure, kecuali Ibu mainnya kecil ya, mainnya cuma 100.000 atau berapa puluh ribu nggak jadi masalah gitu.
Karena kasarnya kalau hilang nggak nyesek banget gitu kan. Nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau ibu data terbatas, step by step. Nanti kan di grup gitu, perlahan-lahan, Mbak Dewi akan sharing tuh. Kemarin tuh mungkin teman-teman di Kasabah nanti akan bareng-bareng analisa. Nanti ada satu analisa saham Telkom, kita analisa fundamental, kita dalam analisa technical, kemudian kapan siap beli. Maksud dari teman-teman di Kasabah tuh, ini Bu sebenarnya. Kita ingin ibu-ibu tapi kalau main saham itu bukan hanya by feeling, gitu, tapi by understanding. Gitu. Jadi maksud saya, karena sekarang banyak pemain saham yang sebenarnya nggak ngerti banget tentang fundamental. Itu nggak apa-apa, tapi asal jangan terlalu beresiko gitu. Ada teman kemarin beli 10 lot. Pokoknya hitungan dia sampai 2 jutaan. Gitu. Tapi itu nggak ngerti apapun, main pasang aja dan amburadul akhirnya kan gitu. Dia main pasang yang salah ya. Kemarin kejadian kayak Bari itu, saya bilang ya mulai pelan, dicicil pelan-pelan, mana jualnya pelan-pelan lagi Bu. Ya, 2 bulan kalau Mbak Dewi tadi nggak sampai 2 bulan ya, dia 2 bulan tuh nyicil satu, kadang 1 lot kejual, kadang 2 lot, sampai terakhir sekarang dia berhenti dulu main. Berhenti kan gue ngeri. Shock dia karena baru beli 10 lot kemudian jualnya sama. Kan gitu. Itu yang buat orang saya, tapi karena dia masuk salah. Jadi di saham itu knowledge is power, itu benar-benar loh. Ya, main saham itu knowledge is power benar-benar itu bukan bercanda kalau di saham itu. Jadi orang yang punya knowledge dia akan main dengan cara yang bagus dan tapi slowly but sure gitu. Daripada cepat tapi hilang, itu ngeri gitu. Karena kan sebenarnya kayak bisnis. Kita kayak menghadapi barang yang sangat banyak untuk dijual dan barangnya kadang-kadang untuk broker yang gini misalnya. Untuk broker kadang-kadang saya nggak terlalu percaya 100%. Makanya benar Mbak Dewi itu. Kalau punya bot, cek dulu juga di IDX, cek juga di yang lain. Buat apa sekarang gini? Bagi broker, kalau Mbak Dewi join, terus dia diam, nggak ngapa-ngapain, itu rugi broker. Dia ingin Mbak Dewi dagang tiap hari. Kenapa? Dengan dagang, artinya dia dapat fee kan? Yes, betul. Dia hanya dapat fee kalau Mbak kita dagang. Kalau kita nggak dagang, dia nggak ada fee. Nggak ada untung buat dia. Gitu. Makanya dia akan push kita dagang. Mbak ini bagus gitu. Jangan pernah percaya 100%. Kita perlu juga cek dengan IDX. Kan kita suka dikasih bot ya dari broker kan, kasih semacam aplikasi kan. Main di situ memang bagus. Dia ada rekomendasi juga kan gitu. Cuma kita harus compare dengan IDX. Karena IDX itu objektif. IDX itu kan punya pemerintah ya gitu. Punya BI, atau BI itu pemerintah BUMN gitu. Dia artinya dia fair gitu. Kalau dari broker kita nggak main-main pasti nanti ditanya, biasanya dikontak tuh, ada apa, perlu bantuan dan sebagainya. Karena bagi dia orang udah join terus nggak main, rugi. Karena nggak ada transaksi dia gitu. Dia dapat duit dari transaksi kita. Jadi itu yang mau dia kejar. Gitu. Walaupun dia kadang benar, tapi kita ada compare satu bidang dengan bidang yang lain. Itu tuh. Yang kedua ya kemarin kita bicara, kemarin saya bilang kita bicara angka 200 sampai 500 ribu. Ibu-ibu ya maksudnya gitu. Kalau bicara 200 artinya masih bisa, nggak harus 1000 banget tuh Mbak, 1100, 1200 masih kebeli tuh kalau modal 200 ribu. Iya. Masih kebeli itu maksudnya gitu. Dan itu masih lumayan ya. Saham Indo berapa sekarang? 900, 1000 nyampe ya? Enggak, 800. 800 ya. Hoki masih murah sekarang. Nggak tapi gerak. udah naik dia 300. Udah naik. 320 ya? 320. Enggak 200 berapa sih kemarin? Enggak. Nah di IDX tadi saya lupa. Di IDX Bu, kalau Ibu buka saham IDX itu ada tanda bintang. Kalau Ibu nggak pakai SOTS, tanda bintang itu artinya syariah ya. Jadi kita bisa beli saham yang syariah. Ya, artinya kalau saham-saham kayak Gudang Garuda udah pasti nggak syariah. Tapi kalau saham-saham kayak Astra ya syariah Mbak. Karena dia kan nggak ada hubungannya dengan makan, dia kan bahak, jadi nggak pasti syariah. Gitu. Ya kalau saham Indofood baru kita 50-50, tapi ya syariah lah masuk gitu. Itu gitu. Paling itu. Nanti kita akan diskusi panjang di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mau praktik silahkan, tapi usahakan bukan nilai yang besar dulu. Ya. Latihan trading. Latihan kapan sell, kapan buy, latihan membaca kapan di mana titik R, di mana titik S.
Gitu. Itu ada di itu kan, ada di technical ya. Titik-titik lihat di 6 bulan terakhir titik puncak di mana, titik terendah di mana gitu. Nah, kenapa tadi Mbak Dewi bicara stop loss? Ada kalanya buat keseimbangan baru namanya breakout, Bu. Titik atas biasanya 600, titik bawah bisa di 180 gitu. Nah, selama 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu tetap begitu. Tapi ada satu titik di 80 atau dia nembus ke bawah, itu namanya breakout gitu. Breakout itu artinya dia disitulah kita harus membuat namanya stop loss. Stop loss itu membuat strategi mau rugi berapa persen gitu. Nah, ini gambaran global ya. Nanti di grup perlahan-lahan, maka kita minta Bapak Ibu viralin, perlahan-lahan kita akan mulai trading. Gitu. Ini gambaran global dulu. Kasarnya ini saham syariah gini-gini, yuk kita mulai. Siapa yang mau mulai, ayo. Gitu. Hari ini masang apa dulu? Lihat chart, lihat itu, kemudian masang. Karena kan tiap pagi suka ada rekomendasi ya. Kadang-kadang malah saya dapat kadang 10 atau 12 saham. Kadang mumpet juga saham. Dari 10 itu, kalau kita tidak punya budget itu jadi bingung. Tapi kalau punya budget jadi mudah. Dari 10 pilih yang sesuai budget. Baru kita masuk ke analisa fundamental, masuk ke technical gitu. Udah itu main. Itu sederhana itu sebenarnya main ya. Gitu. Yang nggak sederhana itu menerima kekalahan dan menerima kemenangan gitu. Kenapa nggak selalu menerima kemenangan? Gitu. Kenapa kita butuh target? Misalnya gitu. Kita udah untung 4%. Ini pertanyaan menariknya, kita keluar atau kita tetap di sini sampai untungnya 10%. Nah, itu gimana tuh Mbak Dewi strateginya? Kapan untung 10%? Enggak, kita untung 4% nih. Mbak Dewi biasanya keluar atau bertahan? Diuntung 4%. Nah, tergantung sahamnya. Kalau sahamnya bagus, kapan bertahan, kapan keluar? Saya akan bertahan pokoknya kan punya standar Pak. Saya punya standar minimal 3% untung gitu. Tapi paling enggak kalau misalnya dia trennya lagi bagus, dia bisa ke 10%, saya akan jual di 5%. Dari mana taunya tren lagi bagus? Biasanya di grup Telegram itu rame. Gitu. Ini hari ini bakal terbang gitu. Biasanya kalau mereka udah bahas satu saham terus bilang terbang, artinya itu kadang suka keluar dari harga yang biasanya gitu. Acuannya tetap bisa 10%. Hah? Acuannya tetap data masa lalu kan? Iya, tetap data masa lalu. Artinya misalnya gini, 380 data masa lalu saatnya batas atas di sekarang masih 270 gitu atau 280. Kita masih bisa bertahan gitu ya? Iya, bisa banget. Itu harus disebut dengan lihat tren itu. Karena saya pengalaman di saham Sumarekon. Saya tuh pernah beli di 700. Saya selalu jual di 900. Suatu ketika saya iseng nih, ini 900 kayaknya masih bisa naik karena pernah sampai 1000. Saya pernah lihat gitu di tinggi di 1000. Nah, sekarang saya lagi nunggu nih sampai di 1000. Bisa. Tapi udah naik. Pernah saja. Udah naik. Sekarang lagi naik ke 900 lebih, 900 berapa ya? 950-an apa 965 sekarang. Tetap lihat tren ya, Mbak? Tetap lihat tren. Oh, itu maksudnya gitu. Kalau properti lagi bagus nih Pak, biasanya nih. Saham properti bagus, berarti yang bagus tuh Asri. Dari yang paling kecil sampai yang harganya paling mahal itu naik semua saham properti gitu. Jadi sahamnya naik itu biasanya berdasarkan jenis produk juga kadang-kadang. Iya. Kayak misalnya, sekarang lagi barang tambang gitu, berarti Antam, Tins, terus apa lagi ya? Timah, terus apa sih kemarin tuh? Egas gitu. Mereka barengan tuh naiknya gitu. Itu ada di Haki ya atau di Bud ya? Kalau yang info-info barengan gitu biasanya di ini Pak, di Telegram, grup Telegram. Jadi kalau di Haki Saham Widex adanya di paling kiri bawah. Itu yang diklik. Nanti kita kita masuk ke grup Telegramnya langsung. Di sana bisa ngelihat tuh mereka ngobrolin apa aja. Itu anggotanya juga udah puluhan ribu. Jadi yang ngobrol bener-bener yang udah high
pengetahuannya udah tinggi gitu. Jadi saya mah paling cuma membaca aja gitu dari situ. Oh mereka lagi ngomongin ini, oh beli ini gitu. Jadi suka ikut-ikutan juga kadang-kadang. Nah, main saham itu nggak susah, percayalah. Yang susah itu untuk konsisten, itu yang susah. Nah, untuk konsisten, Bapak Ibu harus punya pengetahuan Ibu ya. Ibu harus punya pengetahuan. Pengetahuan dari mana tadi? HIT-IDX, dari aplikasi bot yang diberikan oleh sekuritas kita, dan dari Telegram tadi yang Mbak Dewi bilang itu. Kalau saya pribadi sebenarnya juga ngitung sendiri itu walaupun sebenarnya bodoh juga sih ngitung sendiri. Lihat aja data sekarang. Kemarin saya masih ngitung sendiri, bodoh aja ternyata. Lihat aja data, banyak data. Jadi nggak perlu kita ngitung per sendiri, ngitung book value ini nggak perlu, sudah ada. Tugas kita tinggal mencocokkan ini datanya seberapa lama sampai berapa periode dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, nanti di grup kita akan panjang, makanya kita tadi Mas Farlan bilang kita buat sistem viral, estafet ilmu dan sebagainya. Maksudnya apa? Supaya ini tercerahkan banyak. Dan kalau Bapak Ibu nanti bisa share di grup, mau mulai, saya udah daftar, udah dapat akun, go ahead. Nah, kita diskusikan di grup, kayak kita di Telegram tadi. Gitu. Nah, teman-teman ini kan dari berbagai macam sekuritas nih. Tiap sekuritas itu punya info sendiri yang kadang-kadang berbeda. Nah, itu bagusnya punya teman main dagang bareng gitu. Oh, Tato dari iPod begini nih. Oh, dari BNI Sekuritas begini nih. Oh, dari Fitraco begini nih gitu. Di situ kita bisa buat keputusan. Itu indahnya dagang bareng. Jadi informasi akses banyak, dan kalau di Telegram itu kita nggak bisa banyak nanya tuh Mbak. Setahu saya pernah nggak bisa banyak nanya. Tapi kalau ini kan grup kita bisa banyak nanya, saling masukan. Itu indahnya kalau main bareng gitu. Dan saran saya kalau udah mau mulai, jangan main besar dulu, mainlah ratusan ribu dulu, mau 200.000 dulu nggak apa-apa gitu, mainlah segitu dulu gitu sambil belajar. Nanti kalau udah kuat, udah ada paham, baru boleh mau tambah 1 juta, tambah berapa, up to you gitu. Nah, ngomong-ngomong, sekarang kita kembali Mbak, kita nanti saling kasih info di grup tuh, sekuritasnya biaya fee-nya berapa, itu penting tuh, karena kita harus pilih biaya fee yang termurah. Yang kedua, bank kita harus setara dengan bank sekuritas gitu. Kayak kemarin saya ternyata harus pakai bank, harus buka akun bank ini apa namanya, bank yang baru tuh, Bank Syariah Indonesia, pokoknya BSI ya gitu. Ternyata pakai itu. Jadi kita juga cari yang itu supaya nggak kena biaya cat admin ya gitu. Itu satu. Jadi kita gitu. Sambil kita cari, karena beli itu 0,15 sampai 0,20, jual itu 0,25 sampai 0,5. Yang 0,5 sebenarnya mahal. Jadi kita cari yang paling kecil ya, 0,2 sama 0,5. Kalau pajak mah relatif hampir sama. Oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ini ibu-ibu menarik juga, malam-malam bicaranya serius. Saya takut tadi sebenarnya saya mau ceritain fundamental, tapi saya cerita gini Pak, kenapa saya agak gonyok-gonyok termasuk para pemain saya belajar fundamental. Karena rata-rata orang malas belajar fundamental. Sebenarnya hal yang mudah, lihat. Dan supaya nggak salah beli. Saya contohkan hari ini selama 3 hari ini ya. Sekarang hari apa? Rabu, benar, hari ini. Telkom digoyang dengan kesalahan milih komisaris. Tapi still karena fundamentalnya bagus, kita nggak kalaupun jatuh, kita nggak akan jatuh banget. Dia akan naik ujungnya gitu. Dan kita nggak akan rugi banget. Itu masuk saham fundamental tuh gitu. Saham fundamental bagus, biarpun digoyang, dia sempat jatuh, tapi dia akan bangkit kembali dalam hitungan hari. Gitu. Itu masih fundamental itu begitu sebenarnya. Oke, saya rasa itu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, gitu. Biar nggak panas juga otak. Nah, Bapak Ibu jangan lupa pelajari 20 pertanyaan tentang saham, pelajari tentang kasabah, sisanya kemudian nanti ini kita buat lagi untuk diskusi. Dan berikutnya kita di grup, kita langsung main aja, langsung diskusi hari ini masalah apa, dan saya akan cerita saham syariah. Kenapa Bapak Ibu saham syariah? Karena supaya Bapak Ibu ngerti juga, karena yang kita promo oleh kasabah itu adalah logo yang baru itu berbasis masjid, artinya kita ingin cari duit yang disukai oleh Rasulnya, diberkahi oleh Rasulnya. Jangan kejebak pada riba, jangan kejebak pada
transaksi yang tidak disukai oleh Rasulnya. Kripto nggak disukai, jangan gitu ya. Forex jangan gitu, jangan coba-coba lah gitu main sesuatu yang tidak disukai. Kita main yang happy aja, yang diberkahi oleh Rasulnya, itu yang mau kita kerja. Oke, saya rasa itu dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sisanya nanti biar Mas Farhan di grup nanti yang ngatur bagaimana grup itu berjalan. Dari saya dan Mbak Dewi intinya mau berbagi aja. Saya berbagi dari konteks saham syariah, Mbak Dewi nanti berbagi dari aplikasi daily trading seperti apa. Kalian juga nanti yang lain juga pada turun. Nah, jadi kalau kita belajar bareng tuh, ya Bitcoin termasuk kripto, Bu. Jangan main itu ya. Gitu. Apalagi sekarang Bitcoin kayaknya pemain saham juga lagi diganggu untuk main ke kripto. Ngeri juga menurut saya, kita hati-hati ya. Jangan main di situ lah, kita main yang enak-enak aja. Baik, segitu saja. Mohon maaf dari kami bila ada yang salah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi di grup ya, dan kita bisa untung bareng, bisa memahami kenapa rugi bareng, dan kita bisa menikmati keuntungan bersama. Insya Allah dari kami, kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, saya tutup ya. Ya.